Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Sore itu, langit di luar jendela terlihat cerah, namun hati Adrian terasa seperti dihantam badai. Mereka duduk di kafe kecil yang sering mereka kunjungi, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Makanan di meja sudah lama dingin, namun kedua, orang itu tetap diam. Hanya ada suara denting sendok di cangkir kopi, yang rasanya tiba-tiba menjadi sangat pahit di mulut Adrian. Mira, wanita yang pernah menjadi pusat dunia Adrian, memecah keheningan dengan suara yang terdengar jauh lebih tenang dari biasanya. Adrian, katanya, menatap ke arah meja, seperti mencari kata-kata yang tepat. Adrian menoleh, menunggu, tetapi hatinya sudah mulai merasakan kegelisahan. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanyanya pelan, meskipun ia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Mira menarik napas panjang, kemudian menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa Adrian artikan. "Aku selingkuh, Adrian," katanya, tanpa ekspresi. "Sudah hampir setahun." Adrian merasa seperti ada yang merobek dadanya. Kata-kata itu mengalir seperti air yang mengalir dari bibir Mira, namun setiap tetesnya terasa begitu tajam. Selama ini, ia tak pernah membayangkan hal seperti ini. Selingkuh. Sebuah kata yang ia dengar lebih banyak di film daripada dalam hidup nyata. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda. Semua yang ia percayai, semua yang ia perjuangkan, seketika runtuh. Kata-kata, Mira menghangatkan telinga Adrian, namun hatinya terasa beku. Apa maksudmu?" Suaranya bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Dunia di sekitarnya seakan berubah menjadi kabur. Kau tidak mungkin serius." Mira menatapnya dengan mata yang tampak kosong, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan yang luar biasa. "Aku serius, Adrian," jawabnya datar, lalu menambahkan dengan nada rendah. "Kadang-kadang, hubungan bisa berhenti begitu saja." Adrian menghela napas panjang, menatap Mira dengan tatapan yang penuh kebingungan dan luka. Kau selingkuh dengan siapa?" tanyanya, berusaha menyembunyikan kemarahan yang mulai merasuki dirinya. Mira mengangkat bahu ringan, lalu memandangnya tanpa rasa takut. "Itu tidak penting lagi, kan? Semua sudah berlalu." Adrian terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa lemas. "Jadi, semua yang kita jalani ini hanya kebohongan?" Suaranya hampir pecah. "Selama setahun terakhir, kamu berdua-duaan dengan pria itu, sementara aku..." Ia berhenti sejenak, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. "Aku mencintaimu, Mira." Mira menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau terlalu baik untukku, Adrian," katanya. Hampir terdengar seperti sebuah kalimat yang sudah direncanakan. "Aku tidak bisa memberi yang terbaik untukmu. Semua yang kita punya tidak cukup." Adrian merasa tubuhnya seperti diserang ribuan jarum. "Tidak cukup? Mira, aku sudah melakukan semuanya untuk kita. Aku bertahan di sini, percaya padamu, dan ini yang aku dapatkan." Suaranya terdengar semakin patah. "Kau pikir ini mudah bagi aku? Menyaksikan kamu begitu tenang mengatakannya?" Mira tidak menjawab, hanya menyandarkan punggungnya ke kursi dan memandangnya tanpa ekspresi. "Kita sudah sampai pada titik ini, Adrian," katanya dengan suara yang lebih rendah. "Tidak ada yang bisa mengubahnya." Adrian menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari secercah harapan, tapi hanya kegelapan yang ia temui. "Jadi ini semua? Ini alasanmu untuk menghancurkan semuanya yang kita..." "Bangun?" Mira mengangguk pelan. "Ya, ini alasan kenapa hubungan kita berhenti." Adrian merasakan hatinya hancur, remuk,
seperti bangunan yang ambruk tanpa peringatan. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pelipisnya yang terasa sakit. Kau sudah membuat keputusan ya? Dan aku hanya terjebak di dalamnya. Mira menghela napas panjang. Aku tidak ingin menyakitimu, Adrian. Tapi kita tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Keheningan mengisi udara di sekitar mereka. Adrian menatap Mira satu kali lagi, mencoba mencari secercah cinta yang dulu ada di sana. Tetapi, yang ia temui hanya ruang kosong, begitu jauh dari apa yang pernah mereka miliki. Aku harus pergi, kata Mira, berdiri dan menatapnya sekilas. Jaga dirimu, Adrian. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkan meja itu. Adrian tetap duduk di sana. Tubuhnya terasa berat, seakan dunia terjatuh dari genggamannya. Mira sudah pergi, dan dengan kepergiannya, segalanya selesai. Adrian duduk terpaku, matanya tak lepas dari Mira yang berdiri di depannya. Hati yang hancur tidak menghalanginya untuk berkata jujur. Aku masih mencintaimu, Mira, ucapnya, suara yang terdengar lemah namun tegas, seolah ia mencoba menahan seluruh dunia yang runtuh di sekitarnya. Mira menatapnya kosong, tanpa emosi. Kau terlalu baik untukku. Jawabnya datar, seolah kata-kata itu sudah disiapkan jauh sebelumnya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya ketenangan yang menusuk. Dengan perlahan, Mira berbalik dan berjalan meninggalkannya. Tidak ada tatapan. Terakhir, tidak ada tanda-tanda kepedihan. Adrian hanya bisa menatap kepergiannya, merasakan kosong yang meluap. Segalanya berakhir tanpa drama, tanpa kemarahan. Dan ia tahu, Mira sudah lama pergi dari hatinya. Adrian menatap Mira, perasaan yang tak terkatakan menggantung di udara. Ia tahu ini adalah titik akhir, meskipun tidak ada tangisan atau amarah. Dengan tenang, ia berkata, "Kita sudah di ujung jalan, Mira. Aku tidak bisa terus seperti ini." Mira hanya mengangguk pelan, ekspresinya datar. Tanpa kata-kata tambahan, ia berbalik dan berjalan pergi. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran, hanya keheningan yang mengisi ruang yang semakin jauh antara mereka. Perpisahan ini, seperti semuanya dalam hubungan ini, berakhir begitu saja. Adrian mengajak Mira ke tempat makan favorit mereka, sebuah tempat yang menyimpan banyak kenangan. "Ayo makan di sini sekali lagi," katanya dengan nada tenang, meskipun dalam hatinya, ia tahu ini adalah pertemuan terakhir mereka. Mereka duduk, berbicara dengan santai seolah tidak ada yang berubah. Obrolan mereka mengalir begitu saja, tentang hal-hal kecil, tawa masa lalu, dan kenangan manis yang kini terasa seperti bayangan. Tidak ada rasa marah, tidak ada penyesalan, hanya rasa yang membeku di antara mereka. Adrian tahu, meskipun Mira tampak biasa saja, bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Ia memilih untuk memberikan perpisahan yang penuh rasa hormat, meskipun hatinya hancur. Di akhir pertemuan mereka yang tenang, Adrian memberikan sebuah amplop putih kepada Mira. "Buka, ini setelah kita benar-benar berpisah," katanya dengan nada datar, namun penuh makna. Mira menerima surat itu tanpa banyak bicara. Adrian menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Ini bukan untuk kita kembali bersama, Mira. Aku hanya ingin kamu tahu, terima kasih atas segalanya. Aku minta maaf untuk kekurangan yang ada, dan aku berdoa agar kamu bahagia dengan pilihanmu." Mira menatap surat itu, bingung dengan kata-kata yang begitu tenang, begitu penuh pengertian. Tidak ada amarah, tidak ada rasa sakit yang diungkapkan, hanya sebuah penutupan yang terakhir, penuh kedamaian. Setelah makan roti bersama di sebuah kafe kecil, Adrian dan Mira berjalan menuju bioskop. Meskipun hatinya hancur, Adrian tetap menggenggam tangan Mira. Tangan yang dulu penuh dengan janji-janji manis, kini terasa berat. "Aku akan menjaga hatimu sampai akhir," katanya pelan, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Di dalam bioskop, mereka duduk berdampingan, menonton film horor, yang seharusnya membuat mereka saling mendekat. Namun, Adrian tahu ini bukanlah momen biasa. Ini adalah perpisahan yang tak terlihat. Saat layar menunjukkan adegan menegangkan, Mira menggenggam tangannya dengan ketakutan.
Tanpa berkata apa-apa, Adrian memeluk bahunya, menenangkan dirinya sendiri lebih dari Mira. Semua ini terasa terpaksa. Setiap tindakan, setiap kata, adalah kebaikan terakhir yang ia berikan, meskipun ia tahu itu tak akan pernah kembali. Di meja makan yang telah menjadi saksi pertemuan terakhir mereka, Mira memulai percakapan dengan nada ringan, seolah tak ada yang berubah. "Mungkin kita bisa bertemu lagi suatu waktu," katanya sambil menatap Adrian dengan mata yang tak lagi penuh harapan, hanya kosong. Adrian menghela napas panjang, menatapnya dalam-dalam, dan menjawab dengan tegas, "Tidak. Ini adalah pertemuan terakhir kita, Mira." Suaranya tidak mengandung emosi, hanya fakta yang tak bisa dihindari. Mira tersenyum sinis, senyum yang hanya menyisakan kesedihan bagi Adrian. "Kata-kata adalah doa, kan?" ujarnya dengan nada yang lebih meremehkan daripada mengharapkan jawaban. Adrian tidak mengucapkan apa-apa lagi. Ia tahu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada ruang untuk penyesalan atau harapan yang tersisa. Di bandara yang sunyi, saat semua orang sibuk dengan perpisahan mereka, Adrian berdiri di samping Mira, memakaikan helm pada kepala Mira, dengan gerakan yang hati-hati. Tangan Adrian terasa kaku, seperti ada sebuah beban yang tak tertahankan. Ia menatap Mira, yang tampaknya sudah siap dengan keputusan yang telah diambil. Mira menatapnya, wajahnya tak menunjukkan perasaan yang dalam. "Jaga hatimu, Mira," ujar Adrian pelan, suara yang penuh ketenangan, seolah ini adalah hal yang paling bisa ia lakukan untuknya. Mira hanya mengangguk, tak ada balasan yang meluncur dari bibirnya. Tanpa kata-kata emosional, tanpa air mata. Hanya sebuah pelukan singkat yang mengakhiri segala sesuatu yang pernah mereka miliki. "Ini adalah akhir dari semuanya," lanjut Adrian dengan suara yang begitu tenang, seperti ia sudah mengikhlaskan semuanya, meski hati tetap terasa hancur. Tanpa memandang lagi, Mira berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Adrian dengan sepi yang tak bisa diungkapkan. Saat mereka berjalan melalui toko oleh-oleh di bandara, Mira berhenti di sebuah rak, memilih beberapa barang dengan mata yang cermat. Adrian, yang masih berdiri di belakangnya, menyadari apa yang sedang terjadi. Mira memilih oleh-oleh dengan senyum datar di wajahnya, lalu membayar dengan uang yang jelas bukan untuk dirinya. Adrian menatapnya dari kejauhan. Dia tahu untuk siapa hadiah itu dibeli. Perasaan yang datang bukan hanya kecewa, tapi juga terhina. "Jadi ini yang kau pilih, Mira?" pikirnya dalam hati. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Mungkin ini adalah pengkhianatan terakhir yang ia terima. Namun, meskipun amarah bergejolak di dalam dirinya, Adrian tetap tenang. Dia memilih untuk tidak mengungkapkan apapun. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada konfrontasi. Dia sadar bahwa perpisahan ini bukan untuk membalas dendam. Semuanya sudah berakhir, dan ia memilih untuk melepaskannya dengan cara yang lebih baik, meskipun hatinya terluka lebih dalam dari yang bisa dia katakan. Mira berbalik, membawa oleh-oleh yang bukan untuknya, dan melangkah pergi tanpa sedikit pun rasa penyesalan di wajahnya. Adrian menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan ia tahu, dalam hatinya, dia harus belajar untuk melupakan. Adrian duduk di meja kerjanya, menulis surat terakhir untuk Mira. Tangannya menari di atas kertas, menuliskan kata-kata yang tak lagi memendam harapan, hanya sebuah penutupan. Setiap kalimat yang tertulis adalah pengakuan bahwa hubungan mereka telah berakhir, dan tak ada ruang lagi untuk penyesalan atau perbaikan. "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya. Maaf jika saya tidak cukup baik untukmu." Surat itu bukan untuk meminta kembali apa yang sudah hilang, atau untuk mengungkit rasa sakit yang pernah ada. Hanya sebuah kata-kata perpisahan, sebuah pesan terakhir untuk menutup babak panjang yang berakhir dengan luka. Adrian tahu, surat ini tidak akan pernah dibaca dengan hati yang terbuka. Mira sudah terlalu jauh, sudah terlalu tenggelam dalam kehidupannya yang baru. Namun, itu bukan masalah lagi. Ia menulis untuk dirinya sendiri, untuk merelakan dan melepaskan. Tidak ada yang perlu dibalas, karena ini adalah penutupan yang damai, tanpa drama, tanpa pertentangan. Dia memasukkan surat itu dalam amplop,
meletakkannya di atas meja, dan menatapnya satu kali lagi. Tidak ada rasa marah, hanya kedamaian yang aneh. Begitu dia berbalik, dia tahu ini adalah langkah terakhir. Bagaimanapun, perpisahan ini harus diselesaikan tanpa mengharapkan apa-apa lagi. Beberapa bulan setelah perpisahan mereka yang sunyi, Adrian berjalan memasuki sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota, tempat yang sering mereka kunjungi bersama dulu. Aroma kopi yang tercium di udara tak mampu menenangkan pikirannya. Setiap sudut ruangan itu seperti menyimpan kenangan tentang kebersamaan mereka. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Dia datang tanpa rencana, hanya untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas yang membosankan. Adrian memilih meja dekat jendela, duduk dengan secangkir kopi panas yang tidak ia minum. Ia hanya menatap keluar, merenung. Namun tak lama kemudian, seseorang berdiri di depan meja itu dan suara Mira menyapanya dengan terkejut membuat hati Adrian berdebar. "Kau di sini?" Suara Mira terdengar lebih datar daripada yang dia ingat. Tidak ada kehangatan yang dulu sering mengisi setiap ucapannya. Adrian mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya setelah perpisahan itu, mereka saling menatap. Wajah Mira tampak berbeda, lebih kusam, tanpa kilau kebahagiaan yang dulu selalu tampak saat dia tersenyum. "Ya," jawab Adrian singkat. Mira kemudian duduk di kursi yang ada di hadapannya, tanpa banyak kata. Ada kekakuan yang tercipta di antara mereka, sebuah jarak emosional yang tak bisa dijembatani dengan kata-kata biasa. Mereka berdua duduk di sana, dua orang asing yang pernah saling mencintai, namun kini tak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Adrian memecah keheningan, mencoba membuka percakapan meskipun ia merasa canggung. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya dengan nada yang lebih netral dari yang dia inginkan. Mira mengangkat bahu, ekspresinya tak berubah. "Baik," jawabnya, sesederhana itu. Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada keinginan untuk melanjutkan obrolan lebih dalam. Seolah-olah seluruh dunia mereka telah mengecil menjadi dua manusia yang tidak lagi memiliki ikatan. Adrian merasakan suasana itu, sebuah kehampaan yang membuatnya sulit bernapas. Ia tahu apa yang dia rasakan, dan bahkan lebih tahu lagi bahwa Mira tidak lagi bisa merasakan apa yang dulu mereka bagi. Wajahnya yang kosong itu, matanya yang tak lagi berbinar, semuanya mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang mereka pertukarkan. "Apakah kamu merasa lebih baik?" tanya Adrian akhirnya, meskipun tahu jawabannya. Ia hanya ingin mendengar dari mulutnya sendiri bagaimana hidupnya setelah semua yang terjadi. Mira menunduk, lalu menjawab pelan, "Aku tidak tahu." Sepertinya ada penyesalan yang tak terucapkan di sana, tetapi Mira memilih untuk menahannya. Adrian menatapnya lebih dalam, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya, tetapi ia tidak menemukan jawabannya. Tidak ada kejelasan, hanya kebingungan dan ketidakpastian yang memenuhi ruang itu. "Aku berharap kamu baik-baik saja, Mira," katanya, mengalahkan keheningan yang mulai menyelimuti mereka. Tidak ada lagi rasa sakit yang ingin ia tunjukkan, hanya harapan agar Mira bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Meskipun itu, tanpa dirinya. Mira menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya kali ini, seperti ada penyesalan yang datang terlambat. Namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah senyuman pahit muncul di wajahnya, bukan tanda kebahagiaan, melainkan lebih seperti kesadaran akan keputusan yang telah ia buat. "Mungkin kita memang sudah seharusnya berpisah, Adrian," katanya akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Tapi itu bukan berarti semuanya mudah. Adrian mengangguk pelan, menyadari bahwa mereka telah melewati titik yang tak bisa dibalikan. Mereka tidak lagi saling memiliki. Hanya ada dua orang yang kini duduk bersama di dalam sebuah kafe, mengenang masa lalu yang telah terkubur dalam waktu. "Ya," jawab Adrian, suaranya tegas meski hatinya terasa hampa. "Tapi kita sudah berakhir, Mira. Itu sudah cukup jelas." Mira tidak berkata apa-apa setelah itu. Mereka kembali terdiam, menyisakan ruang yang semakin besar di antara mereka. Mereka berdua tahu, pertemuan ini hanya mengkonfirmasi satu hal. Mereka memang telah berubah, dan tak ada jalan kembali. Seiring dengan detik-detik yang berlalu,
Keduanya sadar bahwa mereka hanya saling menjadi kenangan. Dua orang yang terjebak dalam waktu yang sudah berlalu. Tak ada kebahagiaan yang tersisa di sana. Hanya sebuah perpisahan yang terlambat dipahami. Percakapan mereka di kafe itu berlangsung tanpa semangat. Meskipun mereka berbicara, kata-kata yang terucap seolah tidak mampu menyentuh inti dari apa yang mereka rasakan. Adrian tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Selama ini, Mira selalu memiliki aura yang mampu membuat siapapun merasa nyaman di sekitarnya. Sebuah kehangatan yang menenangkan. Tapi hari itu, kehangatan itu sudah menguap, digantikan oleh kekosongan yang sulit untuk dijelaskan. Adrian menatap Mira dengan seksama, mencoba mengungkapkan apa yang terasa semakin jelas di hatinya. "Kau berubah, Mira," katanya dengan suara rendah, penuh kekecewaan yang tak terungkapkan sebelumnya. Suara itu hampir seperti sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, namun tetap berharap ada penjelasan dari wanita yang pernah sangat ia cintai. Mira tidak mengubah ekspresinya. Senyumnya, yang dulu cerah dan penuh kehangatan, kini terasa begitu hambar. Tanpa ada kebahagiaan yang terpancar dari matanya. Dia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya, memberikan jawaban yang menyakitkan. "Kita sudah berubah, Adrian," jawabnya, datar, tanpa emosi yang mengarah ke rasa penyesalan. Seperti kalimat itu sudah terucap berkali-kali dalam pikirannya, dan sekarang hanya tinggal menjadi kenyataan yang harus diterima. Tidak ada upaya untuk memperbaiki, tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkan apa yang sudah hancur. Adrian merasa tertegun sejenak. Kalimat itu seakan menghantamnya dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang ia duga. Mereka berdua memang sudah berubah, tapi yang paling membuatnya hancur adalah kenyataan bahwa perubahan itu bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki. Mira yang ada di depannya bukanlah wanita yang ia kenal. Wajah itu, mata yang kosong, senyum yang tidak berarti apa-apa. Semuanya membuktikan satu hal yang tak terbantahkan. "Kau merasa begitukah?" tanyanya, hampir tidak percaya dengan perubahan yang ada di hadapannya. "Apakah kita benar-benar hanya bisa mengakhiri begitu saja?" Mira mengangguk, pelan, lalu menatap Adrian dengan tatapan kosong. "Mungkin itu yang terbaik," jawabnya singkat, seolah perasaan yang dulu ada di antara mereka hanya tinggal kenangan yang semakin pudar. Adrian tidak tahu harus berkata apa lagi. Hanya ada rasa kehilangan yang semakin dalam. Mira yang ia kenal, yang dulu mampu memberikan kekuatan dan cinta, kini hanya menyisakan kekosongan yang tak bisa ia isi. Mereka sudah berubah, dan itu tidak bisa diputar kembali. Dengan sebuah napas panjang, Adrian mencoba menenangkan diri. "Mungkin kau benar," katanya akhirnya, merasakan perasaan berat di dadanya. "Kita memang sudah berubah, tapi tidak mudah untuk menerima ini." Mira hanya terdiam. Tidak ada lagi kata-kata untuk melanjutkan percakapan itu. Mereka duduk di sana, terjebak dalam kenyataan bahwa segala yang mereka bangun selama ini akhirnya harus dilepaskan, bahkan tanpa ada perasaan yang tersisa. Suasana di kafe itu semakin tegang ketika Adrian membuka topik yang selama ini hanya tersimpan dalam hatinya. Meskipun mereka sudah berpisah, rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan itu terus menghantui dirinya. Adrian tak bisa menahan diri lebih lama. "Mira, aku harus tahu," katanya, suaranya serak. "Kapan semua ini mulai? Apa benar kita hanya berjalan tanpa arah, tanpa kau berani jujur padaku?" Mira menundukkan kepala, matanya menatap kosong ke cangkir kopinya yang sudah dingin. Tidak ada lagi ekspresi yang bisa dibaca di wajahnya. Ia tahu pertanyaan itu akan datang, tetapi ia tak siap untuk menghadapinya. "Sudah lama, Adrian," jawab Mira pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Aku sudah lama merasa tidak yakin dengan hubungan ini. Entah sejak kapan aku mulai ragu, tapi perasaan itu terus tumbuh dan aku tak bisa lagi menahannya." Adrian menatapnya dengan penuh kekecewaan. "Jadi, itu yang kau rasakan selama ini? Aku sudah mencoba segala cara untuk membuat kita baik-baik saja, dan kau sudah ada di sana dengan dia?" tanya Adrian. Suaranya bergetar karena emosi yang sulit dikendalikan. "Dan
Kau masih tidur bersamaku meskipun sudah ada dia? Mira terdiam. Tidak ada pembelaan atau penyesalan yang keluar dari bibirnya. Hanya hening yang mengisi ruang di antara mereka. Adrian melihat bagaimana Mira menunduk, seolah menghindari tatapannya, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Tidak ada kata maaf yang diucapkan, tidak ada penyesalan yang ditunjukkan. Semua yang ada hanyalah diam, yang bahkan lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Adrian merasa dunia yang dibangunnya bersama Mira runtuh dalam sekejap. Jadi, selama ini aku hanya menjadi pelampiasan, sementara kau sudah ada bersama dia, tanpa pernah mengatakannya padaku? Tanya Adrian, kesal. Ia tidak peduli lagi dengan bagaimana Mira akan merespon, karena sejujurnya, ia sudah tidak lagi berharap apa-apa. Mira hanya mengangkat bahu, sebuah gerakan yang lebih menunjukkan keputusasaan daripada kepedulian. Aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Adrian. Katanya, suara datar. Aku sudah mencoba bertahan, tapi rasanya semuanya sudah salah dari awal. Adrian menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah tidak bisa ia bendung. Ia merasa seperti boneka yang dihancurkan, yang selama ini merasa telah memberikan segala-galanya. Untuk hubungan ini, hanya untuk menemukan bahwa ia telah dijadikan pilihan kedua. Kenapa tidak ada satu kata pun yang datang darimu yang menunjukkan penyesalan? Tanya Adrian, nadanya lebih pelan, namun penuh dengan rasa sakit. Kenapa kau biarkan semua ini terjadi begitu saja? Mira mengangkat wajahnya dan menatap Adrian dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa merubah yang sudah terjadi, Adrian. Kita sudah terlalu jauh, dan aku sudah memilih jalanku. Percakapan itu berakhir dengan kesunyian yang mematikan. Adrian merasa tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Semua yang ada hanya kekecewaan yang tak terungkapkan dan keinginan untuk melupakan semuanya. Mira, yang dulu penuh dengan harapan, kini hanya meninggalkan luka yang tak bisa ia sembuhkan. Begitulah akhirnya, pikir Adrian dalam hati, sambil memandangi Mira yang duduk di depannya, tampak lebih jauh dari sebelumnya, lebih asing, lebih dingin. Adrian merasa marah, kecewa, dan bingung. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa hubungan mereka bisa berjalan dengan baik jika keduanya saling memahami. Namun, setiap kata yang diucapkan Mira seolah mematahkan harapannya satu persatu. Dalam hatinya, ia merasa seperti telah dibodohi begitu lama. Dengar, Mira. Adrian memulai dengan suara yang lebih tenang, berusaha untuk mengendalikan diri. Tidak ada pria yang baik yang akan tidur dengan wanita yang sudah dilamar orang lain. Itu adalah pengkhianatan yang jelas. Kau mengerti itu, kan? Mira hanya menatapnya, wajahnya datar, tanpa emosi. Tapi itulah yang terjadi, Adrian. Jawabnya dengan suara rendah dan hampir tidak bernada. Aku sudah tahu ini salah, tapi aku tak bisa berhenti. Aku hanya bertahan karena kasihan padamu. Adrian terdiam. Kata-kata itu mengiris hatinya. Kasihan? Ia merasa seperti disiram air dingin yang membuat hatinya kaku. Sebuah perasaan yang selama ini ia coba pertahankan, kini hancur begitu saja. Kasihan? Ulang Adrian, suaranya serak. Jadi, selama ini aku hanya diperlakukan seperti ini karena kau merasa kasihan padaku? Ia merasa seperti ada yang tertahan di tenggorokannya, sebuah kepahitan yang sulit ia telan. Mira mengangguk pelan, tak ada penyesalan di wajahnya. Ya, itu benar. Aku tahu kau pria baik, Adrian. Kau tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi, aku tidak tahu bagaimana harus mengakhirinya. Jadi, aku tetap bertahan, meskipun aku tahu aku sudah salah. Adrian merasa dirinya seperti sebuah lelucon. Bertahun-tahun ia berusaha memberi yang terbaik untuk Mira, tetapi kini ia menyadari bahwa perasaannya selama ini tidak pernah dihargai dengan benar. Jadi, aku hanya menjadi tempat pelarianmu? Tempat yang kau pilih karena merasa kasihan? Tanya Adrian, hampir tak percaya. Mira mengangkat bahu, tampaknya sudah tidak ada lagi penyesalan yang tersisa di dalam dirinya. Terkadang kita bertahan bukan karena kita ingin, tetapi karena kita takut menyakiti orang lain. Dan itu yang aku rasakan. Adrian merasa kata-kata Mira semakin menghancurkannya. Jadi, semua yang kita alami, semua kenangan itu tidak berarti
Apa-apa, semua yang aku berikan padamu hanya untuk memenuhi rasa kasihanmu? Tanyanya, tak mampu menahan kecewa yang mendalam. Mira tidak menjawab, hanya terdiam. Adrian menatapnya, namun tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Semua yang ada hanyalah kenyataan pahit yang kini ia hadapi. Dengan perlahan, Adrian menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku tidak bisa menerima ini, Mira. Aku tidak bisa menerima kalau cinta yang aku berikan selama ini hanya dianggap sebagai rasa kasihanmu. Di antara mereka, hanya ada keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Adrian merasa dikhianati oleh perasaan yang selama ini ia yakini, dan Mira tampaknya sudah tidak peduli lagi. Adrian tahu hubungan ini benar-benar telah berakhir. Tidak ada logika, tidak ada alasan yang bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Bombarde berada di titik yang tidak bisa diselamatkan lagi. Adrian duduk diam, merasa tubuhnya begitu berat seolah ditarik ke bawah oleh pengakuan yang baru saja keluar dari mulut Mira. Setiap kata yang diucapkan Mira seperti palu yang menghantam hatinya, menghancurkan segala yang selama ini ia percayai tentang hubungan mereka. Mira menatapnya. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya kekosongan yang semakin mendalam. Aku tidak yakin sejak awal, katanya dengan suara datar, seperti seseorang yang sudah tidak merasa lagi beban apapun dari pengakuan itu. 7 tahun itu semua kebohongan, Adrian. Maafkan aku. Adrian merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh begitu saja. 7 tahun, sebuah waktu yang penuh kenangan indah dan harapan. Kini semuanya terasa seperti ilusi yang dipertahankan hanya karena rasa kasihan. Selama ini ia berjuang dengan sepenuh hati, memberikan segalanya, tetapi Mira hanya bertahan karena rasa kasihan yang ia miliki padanya. 7 tahun, Adrian mengulang kata-kata itu dengan suara parau. Ia merasa seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. 7 tahun, kau bertahan hanya karena kasihan? Semua waktu itu tidak berarti apa-apa buatmu? Mira mengangguk perlahan, wajahnya tetap tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa menyembunyikan perasaan. Ya, aku takut menyakiti perasaanmu, jadi aku terus bertahan. Tapi aku sudah tahu sejak awal, kita tidak seharusnya bersama. Adrian merasa sakit di dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap kenangan manis yang selama ini ia banggakan, kini terasa seperti kebohongan yang hanya mengarah pada kehancuran. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Tanyanya. Hampir tak percaya. Kenapa kau harus membuatku bertahan dalam sesuatu yang sudah jelas tak pernah kau inginkan? Mira terdiam, seolah pertanyaan itu tak memiliki jawaban yang memadai. Aku terlalu takut, jawabnya akhirnya, suaranya lemah. Takut kalau aku mengakhiri ini, kau akan terluka lebih dalam. Tapi aku tahu, sekarang ini sudah lebih baik, kan? Adrian menatapnya, merasakan kepedihan yang tak terkatakan. Lebih baik? Kata-katanya terdengar pahit. Lebih baik bagiku atau lebih baik bagimu? Kalau benar ini lebih baik, kenapa aku merasa seperti aku baru saja kehilangan diriku sendiri? Mira tidak menjawab, hanya menunduk, seolah menahan rasa bersalah yang mungkin sudah terlalu berat untuk dipikulnya. Adrian merasa air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Yang lebih ia rasakan sekarang adalah kehampaan yang begitu dalam. 7 tahun, ia mengulang lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Kau bilang itu kebohongan. Tapi selama 7 tahun itu, aku selalu percaya kita bisa bersama. Aku tidak pernah membayangkan kalau itu semua hanya kebohongan bagimu. Mira hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan untuk memperbaiki keadaan ini. Adrian tahu, perpisahan ini bukan hanya tentang berakhirnya hubungan mereka, tetapi juga tentang berakhirnya harapan-harapan yang selama ini ia bangun dengan keyakinan penuh. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Baiklah Mira, katanya akhirnya, dengan suara yang tegas, namun penuh kepedihan. Kalau ini yang terbaik untukmu, aku akan mencoba untuk menerima kenyataan ini. Namun di dalam hati Adrian, ia tahu ini bukan akhir yang ia inginkan. Ia merasa hancur,
Namun ia juga tahu bahwa kadang kita harus menerima kenyataan yang paling pahit agar bisa melangkah maju. Mira meminta waktu sejenak setelah percakapan yang mengguncang itu. Dengan alasan ingin berdoa, ia meninggalkan Adrian yang masih duduk terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Adrian tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Apakah kenyataan bahwa Mira telah mengkhianatinya, atau kenyataan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi perpisahan ini dengan cara yang benar. Di sudut kafe yang mereka kenal dengan baik, Mira duduk sendirian, matanya terpejam seolah mencoba berbicara dengan dirinya sendiri atau dengan Tuhan. Adrian hanya bisa menatapnya dari jauh, merasakan rasa sakit yang semakin menekan dada. Ada keheningan yang mencekam di antara mereka, sebuah ruang yang luas namun tak bisa diisi oleh apapun selain kekecewaan dan penyesalan yang sudah terlanjur terlambat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Mira kembali ke meja tempat Adrian duduk. Wajahnya sedikit lebih tenang, namun tatapannya masih kosong, seperti seseorang yang telah mengucapkan doa untuk pengampunan yang tak pernah bisa kembali. "I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you," kata Mira dengan suara pelan, namun tegas. Kata-kata itu keluar begitu saja, hampir tanpa beban, meskipun berat. Adrian menatapnya dengan mata yang tampak kosong, merasa setiap kata itu seolah berlalu begitu saja tanpa menyentuh jiwanya. "I'm sorry." Adrian mengulangnya, mencoba memahami. "Kau sudah terlalu jauh, Mira," ucapnya akhirnya, suaranya serak. "Tidak ada yang bisa dikembalikan. Semua sudah selesai." Mira hanya mengangguk, matanya tidak bisa menatap Adrian lebih lama. "Aku tahu," jawabnya singkat. "Aku hanya ingin kau tahu. Aku bersyukur atas waktu yang pernah kita punya. Dan aku mencintaimu." Adrian tidak tahu bagaimana harus merespons ucapan itu. Semua kata-kata yang keluar dari mulut Mira terasa seperti angin yang lewat begitu saja, tidak meninggalkan jejak apapun di hatinya. "Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan," jawabnya akhirnya. "Semua yang kita punya sekarang hanya kenangan yang harus kita biarkan pergi." Kedua mereka terdiam, sesaat meresapi apa yang baru saja terjadi. Kata-kata perpisahan ini tidak membawa kedamaian, justru semakin menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Semua yang terpendam, semua yang terlambat diungkapkan, kini menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa diubah lagi. Adrian merasa seolah-olah dunia di sekitarnya tiba-tiba terasa begitu jauh. "Kau sudah meminta maaf," katanya perlahan. "Tapi ada hal-hal yang lebih dalam dari itu. Aku tidak bisa menerima semuanya dengan mudah." Mira menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti," jawabnya, tanpa ada air mata. "Aku tidak berharap kau bisa menerima itu semua sekarang. Tapi aku berharap, suatu saat nanti, kau bisa melupakan semua ini dengan cara yang baik." Adrian menatapnya dalam-dalam, mencoba menemukan sedikit sisa-sisa harapan yang pernah ia miliki. Namun, di dalam hatinya yang hancur, ia tahu bahwa ini adalah titik akhir dari perjalanan yang mereka jalani bersama. Ia berdiri, memberikan pandangan terakhir pada Mira. "Terima kasih," kata Adrian dengan suara yang tenang. "Terima kasih atas semua kenangan yang pernah kita bagi. Mungkin ini yang terbaik bagi kita." Tanpa berkata apa-apa lagi, Adrian berjalan pergi, meninggalkan Mira dengan doa terakhir yang kini terasa begitu kosong di antara mereka. Air mata Mira jatuh perlahan, menuruni pipinya, namun tidak ada lagi kehangatan dalam setiap tetesnya. Adrian menatapnya, wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Ia tahu bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menunjukkan rasa sesal. Semua yang terjadi sudah terlambat. Perasaan yang dulu ia pertahankan kini hancur begitu saja, tersapu oleh kenyataan pahit yang tak bisa diputar kembali. Mira menundukkan kepala, matanya tertutup rapat, berusaha menahan diri agar tidak terisak. Namun air mata tetap mengalir, tak bisa dicegah. Setiap tetesnya mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam, sebuah perasaan yang datang terlambat. Saat segalanya sudah tak bisa diperbaiki lagi, Adrian tetap berdiri di sana, menatapnya tanpa emosi yang tampak. "Kau sudah terlambat, Mira.
Katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Aku sudah melepaskanmu. Kata-kata itu menyakitkan, jauh lebih menyakitkan dari apapun yang sempat terjadi di antara mereka. Mira mengangkat wajahnya, berusaha menatap Adrian, tetapi pandangannya kosong, seolah tak bisa memahami sepenuhnya apa yang baru saja ia dengar. Adrian, aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai ke sini, kata Mira dengan suara gemetar, mencoba berbicara meskipun kata-katanya terasa berat. Aku benar-benar menyesal. Adrian menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak kata-kata yang terlambat, Mira. Terlalu banyak penyesalan yang datang setelah semuanya berakhir. Aku tidak bisa lagi merasa apapun. Semuanya sudah selesai. Mira mencoba untuk mendekat, ingin menggapai tangan Adrian, tetapi ia menghentikan gerakannya. Jangan, ujar Adrian, dengan suara yang sedikit lebih keras. Aku tidak ingin merasakan apapun lagi. Sudah cukup, Mira. Ada sebuah keheningan yang berat di antara mereka. Mira tetap berdiri di sana, air mata yang terus mengalir semakin tak terkontrol, meskipun ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua yang ia miliki, sekarang hanya penyesalan yang tak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Adrian memalingkan wajahnya, merasa hatinya semakin kosong. Aku sudah pergi dari semua ini, Mira, dan kau harus belajar menerima itu. Dengan satu langkah mundur, Adrian berbalik dan mulai berjalan meninggalkan Mira. Langkahnya terasa mantap, meskipun hatinya terasa hancur. Setiap langkah itu adalah simbol dari pelepasan, dari berakhirnya hubungan yang sudah lama mati di dalam hati mereka. Mira berdiri terdiam, matanya kosong, hanya memandangi punggung Adrian yang semakin menjauh. Air matanya semakin deras, namun ia tahu, tak ada lagi ruang untuk mengembalikan waktu, dan tak ada lagi kata-kata yang bisa menyembuhkan luka yang telah terlalu dalam. Adrian berhenti sejenak, menghadap Mira yang masih terdiam di belakangnya. Suasana malam itu terasa begitu sunyi, seolah dunia ikut mendengarkan setiap kata yang akan diucapkannya. Tanpa berbalik, ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan akhirnya mengucapkan kalimat yang sudah lama ia persiapkan. Kita tidak akan bertemu lagi, katanya dengan suara pelan namun sangat tegas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Mira hanya bisa menatap punggung Adrian yang kokoh, tubuhnya kaku seolah menerima kenyataan pahit yang datang begitu mendalam. Kalimat itu bukanlah ancaman, bukan pula doa. Itu adalah keputusan final, sebuah penutupan yang tak bisa diubah lagi. Adrian tidak menambahkan kata-kata lain. Dia tahu bahwa semua yang perlu dikatakan telah keluar. Semua yang harus dipahami Mira ada di dalam kalimat itu. Tidak ada ruang untuk pembicaraan lebih lanjut. Tidak ada alasan untuk kembali membahas hubungan yang sudah hancur. Mira mencoba mengucapkan sesuatu, namun kata-katanya seperti terjebak di tenggorokannya. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk memperbaiki semuanya. Selama ini ia berharap bisa merubah takdir. Tapi kini ia tahu, harapan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dengan satu gerakan cepat, Adrian berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Mira yang masih terdiam di tempat yang sama, membeku dalam kenyataan pahit yang tak bisa diubah. Setiap langkah yang diambil Adrian adalah langkah menuju kebebasan, sementara Mira tetap di sana, terperangkap dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa dia ubah. Hening. Sebuah perpisahan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata lagi, meskipun perpisahan itu telah terjadi, dan Adrian telah berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Rasa tidak adil itu masih terus menghantuinya. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Mira kini bersama dengan pria lain, seseorang yang telah merebut hatinya begitu mudah. Tapi, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak pernah tahu siapa lelaki itu. Wajahnya tetap kabur di benaknya, tanpa bentuk yang jelas. Adrian merasa harus mencari tahu siapa orang itu. Meskipun tidak ada lagi yang bisa dikembalikan, ia tidak ingin lagi ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya, tidak ingin ada rasa penasaran yang terus mendera. Bukan karena ingin membalas atau mencari pelampiasan amarah. Tidak. Tujuannya lebih sederhana dari itu. Ia hanya ingin memastikan bahwa pria itu, siapapun dia, bisa memberikan kebahagiaan yang seharusnya Mira dapatkan. Ia menghabiskan beberapa hari untuk mencari informasi,
Memeriksa melalui teman-teman mereka yang masih saling terhubung, mengintip akun media sosial yang pernah Mira singgah, dan menemukan jejak-jejak pria yang disebut-sebut sebagai pengganti dirinya. Tidak ada kemarahan, hanya sebuah perasaan ingin tahu yang sulit dijelaskan. Ketika akhirnya ia menemukan pria itu, Adrian tidak merasa cemas atau marah. Justru ada kelegaan. Ia ingin berbicara dengannya, memberi pesan yang seharusnya sudah ia ungkapkan sejak dulu. Suatu hari, setelah mengumpulkan keberanian, Adrian akhirnya menghubungi pria tersebut. Suaranya terdengar tenang, tanpa ada nada permusuhan. "Kau berhutang pada dirimu untuk membuatnya bahagia," ujar Adrian dengan tegas. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. "Jagalah dia dengan baik. Jika kau memang serius, maka buktikan dengan tindakan." Tidak ada kekasaran dalam nada Adrian, hanya sebuah peringatan yang datang dari hati. Meskipun ia tahu, dia tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya pria itu. Apakah dia benar-benar layak untuk Mira, atau hanya sosok sementara. Yang ia harapkan hanyalah satu hal, bahwa pria itu bisa memenuhi harapan yang tak pernah ia dapatkan. Keesokan harinya, Adrian mengakhiri pencariannya. Tidak ada lagi rasa marah, hanya ruang kosong dalam hatinya yang perlahan belajar menerima kenyataan. Adrian akhirnya menyadari sesuatu yang sederhana, tapi sangat berat untuk diterima. Siapa pria itu, wajahnya, namanya, semua itu tidak lagi penting. Meski ia pernah merasa begitu terobsesi untuk mengetahui siapa yang mengambil tempatnya dalam hidup Mira, perlahan, ia sadar bahwa pencariannya hanya akan sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa dikembalikan, tidak ada lagi yang bisa diubah. Apapun yang terjadi, pikirnya dalam hati, sambil menatap kosong keluar jendela kamar. Semua yang terjadi di antara dia dan Mira, semua kenangan, semua luka, hanyalah bagian dari cerita yang sudah selesai. Meskipun rasa sakit itu tidak pernah sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa ia sudah melepaskan dirinya. Sudah waktunya untuk berhenti, mencari siapa yang mungkin berbahagia dengan Mira sekarang. Karena pada akhirnya, ia hanya berharap satu hal, bahwa pria itu akan menjaga Mira, dengan cara yang tak pernah ia mampu lakukan. Adrian berusaha menghilangkan semua bayangan tentang pria yang merebut Mira darinya. Ia tidak peduli lagi jika namanya tetap menjadi misteri, jika wajahnya tidak pernah dikenalnya. Apa yang penting sekarang adalah, ia tidak akan merasakan lagi apa yang Adrian rasakan. Ia berharap pria itu, dimanapun dia berada, akan menjadi seseorang yang dapat memberikan kebahagiaan yang seharusnya Mira dapatkan. Dengan keheningan yang menyelimuti dirinya, Adrian menutup bab itu dengan tenang. Ia tahu, ia sudah melangkah jauh dari masa lalu. Terkadang, melepaskan adalah hal yang lebih sulit daripada mencari. Namun sekarang, meskipun tak ada nama, tak ada wajah, hatinya merasa lebih ringan. Perpisahan ini, meskipun penuh dengan kehilangan, adalah sebuah penutupan yang diperlukan agar ia bisa melanjutkan hidup. Dalam diam, ia hanya mengingat satu hal. Meskipun semuanya telah berakhir, ia tetap berharap Mira menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Dan untuk pria itu, yang tak pernah ia kenal, semoga ia menjaga hati Mira dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan Adrian.